Halo. Kring, kring, hello, shalom. Saya Magdalena Natalia Yusbislisin, Gembala GPF Jemaat Angelika Palur Jaten Karanganyar. Kembali menjumpai mitra kerja dalam wadah GPF di seluruh tanah air dan luar negeri. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, kelanjutan dari memelihara kesatuan dalam kebersamaan. Sedikit saya akan mengulang firman beberapa waktu yang lalu yang telah saya sampaikan mengenai memelihara kesatuan dalam kebersamaan. Mengapa kita harus memelihara kesatuan dalam kebersamaan? Kesatuan adalah kehendak Bapa Yahweh. Kesatuan adalah doa Tuhan Yesus. Kesatuan menunjukkan identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Kesatuan membuat hati Tuhan Yesus senang. Kesatuan mendatangkan damai sejahtera. Kesatuan membuka pintu berkat. Kesatuan menjadikan kita kuat. Saya akan melanjutkan langkah-langkah memelihara kesatuan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Di sini kita tidak akan disayang kalau kita tidak saling mengenal. Kita tidak akan bisa membangun hubungan. Kita tidak akan bisa akrab kalau kita tidak membangun hubungan. Oleh sebab itu, langkah yang pertama memelihara kesatuan dalam kebersamaan adalah miliki sikap terbuka untuk menjalin persaudaraan. Miliki sikap terbuka. Kita harus terbuka untuk bergaul, untuk membangun hubungan. Ketika kita di dalam kebersamaan di gereja lokal atau kita ada acara sarasehan, kita nggak boleh pasif. Kita harus mau terbuka untuk dikenal. Kita jangan menutup diri. Sediakan waktu untuk membangun persaudaraan yang erat. Kalau di sebuah gereja lokal, setelah usai ibadah, kita jangan cepat-cepat pulang. Mari sediakan waktu untuk berkenalan dengan saudara kita seiman. Kita membangun hubungan. Tanpa kita membangun hubungan, kita tidak akan menjadi akrab. Kesatuan itu tidak akan mungkin terwujud. Lukas 6 ayat 31 mengatakan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini artinya adalah, kalau kita ingin dikenal, maka kita harus mengenal orang lain lebih dulu, membuka diri. Kalau kita ingin disayang orang lain, kita harus menyayangi mereka. Jadi harus dari sikap kita ada keterbukaan. Ya, siap untuk dikenal dan saudara mau mengenal orang lain, sehingga terjalinlah satu hubungan yang harmonis dalam sebuah gereja lokal, di dalam persaudaraan kita sebagai mitra kerja Bapa Yahweh. Jadi ketika kita bergaul bukan hanya dengan kelompok kita, tetapi kita harus bergaul dengan siapapun, sehingga sungguh-sungguh kesatuan di dalam kebersamaan itu dapat terwujud. Yang kedua, punya keberanian untuk segera menyelesaikan masalah. Sebagai makhluk sosial, kita selalu berinteraksi dengan sesama, dengan keluarga, lingkungan di mana kita tinggal. Kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita seiman. Kadang saat kita bergaul, tidak jarang timbul masalah, ada salah paham, selisih pendapat. Dan kita harus menyadari bahwa masing-masing kita itu memang punya latar belakang yang berbeda-beda. Suku yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Nah,
perbedaan-perbedaan ini ketika kita disatukan di sebuah gereja lokal, di sebuah acara sarasehan, seringkali bisa saja terjadi konflik salah paham. Ya. Namun ketika itu terjadi, salah paham terjadi, maka kita harus sadar bahwa harus kita segera selesaikan, jangan kita biarkan. Karena masalah itu timbul ibarat borok, tidak boleh dibiarkan atau dicuekin. Harus borok itu segera diobati, segera ditangani supaya tidak semakin parah. Demikian juga ketika di dalam kita membangun persaudaraan, ketika timbul masalah, kita jangan kemudian menjadi dendam, sakit hati, kepahitan, tidak bertegur sapa. Ya. Akhirnya kita menjadi musuhan. Lalu kesatuan itu menjadi pudar, menjadi rapuh. Matius 5 ayat 23 sampai 24 berfirman, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat ini mengatakan, saudara, supaya kita itu menjadi orang yang dewasa rohani. Ketika muncul konflik, muncul masalah, dan itu tidak bisa kita hindari, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau engkau ingin mempersembahkan persembahan di atas mezbah kepada Bapa Yahweh, dan engkau teringat ada sesuatu nggak beres dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu dengan saudaramu. Saudara, kita akan menjadi orang munafik kalau kita tidak menyelesaikan masalah tapi masih bisa melayani, masih bisa memuji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap ada masalah harus ada keberanian dari kita untuk menyelesaikannya, sehingga hati kita kembali damai, persaudaraan kembali akrab, kesatuan tetap utuh, sehingga itu menyenangkan hati daripada Bapa Yahweh. Ingat saudara, dewasa rohani adalah orang yang punya keberanian untuk segera menyelesaikan masalah, adalah bentuk kita memelihara kesatuan dalam kebersamaan. Yang ketiga, bersedia saling mengampuni. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampuni seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Elohim telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di dalam membangun kesatuan di dalam kebersamaan, tadi telah saya katakan, kita kadangkala tidak bisa menghindar dari adanya perselisihan konflik. Namun ayat firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita untuk kita harus memiliki hati yang rela mengampuni. Kalau ada saudara kita yang seiman, yang kemudian bersalah kepada kita jangan dendam, jangan kepahitan. Kita harus rela memberikan pengampunan. Dan ketika orang datang minta ampun sama kita, kita memberi pengampunan. Dari kita yang salah, kita juga jangan gengsi untuk minta maaf. Dan ketika itu kita lakukan, maka terpeliharalah kesatuan di dalam kebersamaan. Kita harus memiliki roh yang mengampuni ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi masalah. Tidak memiliki roh pengampunan hanya akan menimbulkan perpecahan, gap-gapan, dan itu tidak menyukakan hati daripada Tuhan. Tidak memiliki roh pengampunan menimbulkan perpecahan, itu dosa di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, kita harus memiliki hati yang mengampuni. Saudara kita seiman salah, kita harus rela mengampuni. Karena kita pun suatu saat bisa salah dan kita membutuhkan pengampunan dari orang lain. Oleh sebab itu, milikilah roh yang mengampuni. Yang keempat,
Jangan gengsi untuk meminta maaf. Orang yang berani meminta maaf adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak gengsi untuk meminta maaf. Kadang dalam menjalani hidup ini kita bisa saja salah, keliru. Demi mewujudkan kesatuan dalam kebersamaan, maka tindakan mau meminta maaf adalah tindakan yang terpuji. Yang kelima, menjaga perkataan. Mengapa harus menjaga perkataan? Karena perkataan yang tidak bisa kita kontrol, perkataan yang tidak bijak, seringkali bisa menyakiti, melukai hati sesama kita. Apalagi kita punya kebiasaan kalau ngomong tidak kita pikir dulu, ceplas-ceplos, istilahnya asma, asal mangat, asbut, asal nyebut. Perkataan yang tidak kita kontrol, perkataan yang tidak bijaksana, itu bagaikan silet yang menyayat, yang melukai. Mazmur 52 ayat yang keempat. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Jadi saudara, kalau kita tidak mengontrol menjaga perkataan, maka itu bisa melukai saudara kita seiman. Oleh sebab itu kita harus berkomitmen menjaga, mengontrol perkataan kita ketika kita ada di dalam kebersamaan. Kalau tidak, itu bisa merusak kesatuan. Dengan perkataan kita bisa mengadu domba, memfitnah, menghina, merendahkan. Dengan perkataan kita bisa mengucapkan kata-kata sombong, kata-kata pongah. Yakub 3 ayat yang kelima mengatakan, dengan lidah kita memuji Yahweh Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia ciptaan menurut rupa Elohim. Jadi lidah bisa kita pakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tetapi dengan lidah ini pula kita bisa melukai, menghancurkan seseorang. Oleh sebab itu, mari mitra Bapa Yahweh, demi kesatuan dalam kebersamaan, kita menjaga perkataan kita. Kolose 4 ayat yang ke-6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. 6. Pelihara rasa hormat. Ketika kita membangun persaudaraan, kita semakin kenal, kita semakin akrab. Janganlah kita kemudian gampang merendahkan orang lain ketika kita melihat ada kebiasaan-kebiasaan atau orangnya enak untuk dibully. Itu akan menimbulkan perpecahan, itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Efesus 5 ayat 21 mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Yahweh. Ketika persahabatan kita menjadi akrab, jangan tergoda menjadi kurang ajar, kehilangan rasa hormat. Mari pelihara rasa hormat satu dengan yang lain. Kita melihat saudara kita seiman sebagai satu pribadi yang diciptakan menurut rupa dan gambar dari Bapa Yahweh. Kita harus saling menghormati. Apapun itu, dari suku apapun, pendidikannya seperti apa, kita harus tetap memiliki respek terhadap saudara kita seiman. Yang ketujuh, jangan suka merendahkan. Ketika kita menjadi satu pribadi yang suka merendahkan orang lain, maka Amsal 14 ayat 21 dan 23 mengatakan seperti ini. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Nah, jadi kalau di dalam diri kita suka merendahkan orang lain, karena memang mungkin ada alasan untuk kita mengucapkan itu. Ayat yang ke-31, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Jadi ayat-ayat ini saudara mengajarkan kepada kita supaya kita itu jangan suka ketika bergaul sebagai jemaat
Bapak Yahweh, sebagai mitra kerja Bapak Yahweh, dijauhkan dari Bapak Yahweh untuk kita merendahkan satu dengan yang lain. Karena ketika kita merendahkan saudara kita seiman, kita sama saja menghina pencipta kita. Dan ketika kita merendahkan, sesungguhnya kita sedang membuka celah sebuah perpecahan, kesatuan itu akan terkoyak. Yang kedelapan, bagaimana memelihara kesatuan di dalam kebersamaan? Miliki wajah yang familiar, atau milikilah wajah yang menyenangkan. Efesus 4 ayat 31 mengatakan, hendaklah engkau ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim di dalam Hamasyah telah mengampuni kamu. Jadi untuk membangun kesatuan di dalam kebersamaan, bagaimana kebersamaan itu mendatangkan kesatuan, mendatangkan keakraban satu dengan yang lain. Milikilah wajah yang familiar. Kalau wajah kita jaim, jaga imit, wajah kita menunjukkan kesombongan, nggak mudah bergaul, wajah kita nggak menyenangkan, orang akan takut bergaul dengan kita. Muka kita kayak pendekar, orang akan takut. Tapi coba ketika kita memiliki wajah yang familiar, wajah yang menyenangkan, wajah yang ramah, penuh kasih mesra, orang akan senang dekat dengan kita. Oleh sebab itu, ketika kita harus memelihara kesatuan dalam kebersamaan, kita harus menjaga wajah kita tetap familiar, tetap menyenangkan. Bagaimana wajah kita bisa tetap familiar, tetap menyenangkan? Kalau hati kita dipenuhi dengan firman dan roh, ada sukacita, maka akan terpancar aura yang ramah, aura yang menyenangkan. Dan saudara jangan pelit dengan tersenyum. Senyum itu enggak kulaan. Jadi jangan pelit ketika kita memberi senyum ketika berpapasan, bertemu dengan saudara seiman. Daripada kita bermuka jaim, jaga image, orang takut dengan kita. Ingat, kita itu punya tugas tanggung jawab memelihara kesatuan di dalam kebersamaan. Karena Bapak Yahweh menghendaki seperti itu. Dan bagaimana caranya? Yang terakhir adalah miliki wajah yang familiar, wajah yang menyenangkan, wajah yang orang merindukan kita. Kita itu kalau tidak hadir di satu tempat, orang merindukan kita karena kita memang wajahnya familiar, menyenangkan, ramah, mudah tersenyum. Ingat, senyum enggak kulaan, jadi jangan pelit untuk tersenyum. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya GPF dimanapun berada menjadi GPF yang tetap memelihara kesatuan di dalam kebersamaan, sehingga nama Tuhan Yesus Hamasyah dimuliakan. Bapak Yahweh memberkati.